Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham Mika, yang kedua saham Kino, dan yang ketiga yaitu saham MPMX. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Mika. Saham Mika peragangan terakhir koreksi ya, 1,12% di harga 2.660. Bagaimana dengan prospek saham Mika? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas, itu artinya saham Mika sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi garisnya sudah menunjukkan merapat. Volumenya juga sudah mulai memudar dan kotaknya sudah mulai mengecil ya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Mika ini posisinya sempat uptrend ya, yaitu dengan harga tertinggi di 2.760 di sekitaran tanggal 19 April 2022. Setelah itu saham Mika menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah dengan menyentuh area supportnya yaitu di 2420. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement. Setelah itu saham Mika ini menunjukkan tanda-tanda rebound. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Mika. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 2620. Dan yang kedua yaitu di 2500. Ini merupakan area golden ratio khusus koreksi ya, di angka 0,618. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini, saham Mika ini masih berpotensi ya untuk balik arah. Tetapi apabila kedepannya dia mampu breakdown ya di area golden ratio-nya ini yang khusus koreksi, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham Mika ini dan menunggu di area support berikutnya sampai menunggu tanda-tanda sinyal buy baru teman-teman masuk lagi. Untuk support ketiga yaitu di 2420. Ini merupakan area support ya yang saya jelaskan tadi, di mana saham Mika ini mantul setelah koreksi ke bawah. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 2760. Ini merupakan harga tertinggi yang saya jelaskan tadi yaitu di 19 April 2022. Untuk resisten kedua yaitu di 3180. Ini merupakan area golden ratio-nya khusus target saham Mika ya. Apabila kedepannya saham Mika mampu breakout di area resisten yang pertama di 2760, silakan teman-teman jadikan 3180 ini menjadi target ya. Ini merupakan area golden ratio khusus target. Untuk teman-teman yang belum masuk di saham Mika ini, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Lihat saja dari indikator MACD-nya. Apabila indikator MACD-nya sudah korslen ke atas, volumenya juga sudah menunjukkan volume hijau dan didukung dengan SMA 5-nya ini ya, yang berwarna biru ini mampu crossline di SMA 10 yang garis hitam ini, silakan teman-teman masuk. Apabila dia koreksi ke bawah lagi, sebaiknya teman-teman menunggu saja di area supportnya. Apabila dia mantul di area support pertama ini di 2620 dan menunjukkan 2 candle hijau, silakan teman-teman masuk. Apabila dia mampu breakdown, tunggu saja di area pentingnya ini, yaitu area golden ratio khusus koreksi. Apabila dia mantul di sini, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Pergunakan trading plan teman-teman dengan baik ya. Persiapkan memang cut loss-nya agar teman-teman tidak rugi banyak. Apalagi kondisi IHSG sekarang yang lagi tidak baik ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Mika. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham Kino.
Saham Kino peragangan terakhir naik 2,94% di harga 4.550. Bagaimana dengan prospek saham Kino? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke bawah, itu artinya saham Kino ini berpotensi untuk koreksi ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung korslen ke bawah, juga menunjukkan tanda-tanda koreksi. Volumenya juga semakin hari semakin naik ya, yang berwarna merah itu artinya para seller sudah mulai take profit. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat naik ya dengan harga tertinggi yaitu di 5.200 pada tanggal 25 April 2022. Setelah itu, saham Kino menunjukkan tanda-tanda koreksi sesuai dengan dua indikatornya tadi yaitu stokastik dan MACD-nya. Kalau dilihat dari simple moving average-nya, saham Kino ini masih berada di atas SMA 50 ya, yaitu di garis merah ini. Itu artinya saham Kino ini masih menunjukkan tanda-tanda uptrend. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Kino. Untuk support yang pertama yaitu di 4.180. Ini merupakan area golden rasionya saham Kino, yaitu di angka 0,618. Selama suatu saham masih berada di atas area golden rasionya yang khusus koreksi, itu artinya saham tersebut masih berpotensi untuk balik arah. Tetapi apabila kedepannya saham Kino ini mampu untuk breakdown di area golden rasionya, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Kino ini untuk menunggu di area-area support berikutnya dan masuk setelah menunggu sinyal buy berikutnya. Untuk support kedua yaitu di 3.680 dan yang ketiga yaitu di 3.550. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4.630, yang kedua yaitu di 5.200. Ini merupakan resisten ya yang tertinggi di sekitaran 20 April dengan di 26 April 2022. Untuk resisten ketiga yaitu di 6.840. Ini juga merupakan area golden rasionya yang khusus target yaitu di angka 1,618. Apabila kedepannya saham Kino mampu breakout di area resisten 1 dan 2-nya, silakan dijadikan area golden rasionya ini yang khusus target ini menjadi target berikutnya ya untuk saham Kino. Untuk teman-teman yang belum masuk, apabila perdagangan berikutnya menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk secara bertahap ya. Tetapi kalau dia menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, perhatikan saja area golden rasionya ini. Apabila masih mantul di atas area golden rasionya ini dan menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya, setidaknya 2 kotak hijau, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap dulu. Karena dua indikatornya ini, baik stokastik maupun MACD-nya belum mendukung ya untuk rebound. Tetapi selama masih di atas area golden rasionya ini, saham Kino ini masih berpotensi ya untuk balik arah. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Kino. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham MPMX. Saham MPMX perdagangan terakhir koreksi tipis yaitu 0,42% di harga 1.195. Bagaimana dengan prospek saham MPMX? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korslen ke bawah, itu artinya saham MPMX ini menunjukkan tanda-tanda koreksi ya. Kalau dilihat dari grafiknya juga posisinya lagi turun ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya juga korslen ke bawah didukung dengan volume merahnya, itu artinya para seller sudah mulai take profit. Kenapa take profit? Kalau dilihat dari transaksi ya, tanggal 28 April 2022 saham MPMX ini sudah mencapai targetnya ya, yaitu di 1.435. Ini merupakan area golden ratio khusus target di angka 1,618. Setelah itu saham MPMX ini sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah. Saham MPMX ini masih berada di atas SMA 50-nya yaitu Simple Moving Average yang berwarna merah ini. Itu artinya saham ini masih dalam posisi uptrend.
Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham MPMX. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1180, dan yang kedua yaitu di 1130. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi di angka 0,618 ya. Suatu saham selama masih berada di atas area golden rasionya yang khusus koreksi ini, saham tersebut masih berpotensi untuk balik arah atau melanjutkan uptrend-nya. Untuk support ketiga yaitu di 1095, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement di angka 0,5 ya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1245. Yang kedua yaitu di 1435. Ini yang saya sampaikan tadi, ini merupakan target saham MPMX. Semoga saja apabila kedepannya saham MPMX ini menunjukkan tanda-tanda rebound lagi, semoga saja bisa menyentuh resisten ini lagi ya, yaitu di 1435. Ini merupakan target saham MPMX. Kalau dilihat dari beritanya, saham MPMX ini akan melakukan RUPS, yaitu di tanggal 18 bulan 5 2022. Itu artinya ada kesempatan ya momen RUPS apabila hasil RUPS-nya bagus dan memberikan berita-berita yang sifatnya positif. Semoga saja memberikan dampak yang baik untuk saham MPMX untuk melanjutkan rebound-nya. Tetapi apabila dia memberikan tanda-tanda hasil RUPS yang kurang bagus, maka kedepannya saham MPMX ini bisa saja melanjutkan downtrend-nya ya atau koreksinya. Untuk teman-teman ya yang mencermati saham MPMX ini, perhatikan saja area golden rasionya ini. Sekarang posisinya memang masih koreksi ya, didukung dengan stokastik dengan MACD-nya. Teman-teman jangan masuk dulu, lihat saja di pergerakan perdagangan berikutnya. Apabila dia koreksi ke bawah lagi, tunggu saja di area golden rasionya ini. Kalau dilihat dari semua indikatornya, kemungkinan besar saham MPMX ini akan menguji area golden rasionya yang khusus koreksi ini. Apabila dia mantul di sini dan memberikan tanda-tanda sinyal buy, silakan teman-teman masuk. Atau jadikan SMA 50 ini juga menjadi area entry ya. Apabila dia masih mantul di area SMA 50-nya, silakan teman-teman masuk. Apabila dia jebol ya SMA 50 dengan area golden rasionya ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham MPMX. Itu tandanya saham ini memberikan tanda-tanda downtrend ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham MPMX. Semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.